wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Firda Rafida, Saya Taskia, Saya Delsiva Maulidia, Saya Fatia Elha Aziza akan mengulas buku tentang retorika yang berjudul My Public Speaking karya Hilbram Dunar. Hari ini kami akan memberikan ulasan salah satu buku yang berhubungan dengan retorika. Buku ini karya Hilbram Dunar berjudul My Public Speaking. Hilbram Dunar memulai karirnya saat masih kuliah di Fakultas Teknologi Industri jurusan Teknik Mesin Universitas Trisakti Jakarta. Buku ini banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai bahan pembelajaran bagi kita yang belum pandai ataupun takut untuk berbicara di depan banyak orang. Setiap orang pasti pernah mendapatkan keadaan untuk harus bicara di depan umum, baik secara resmi atau tidak. Selalu ada saatnya seseorang secara tiba-tiba memanggil nama kita dan meminta maju untuk ke depan untuk berbicara, padahal kita bukanlah orang yang bisa tampil di depan. Sebelum kita mereview isi buku ini, kami akan memberikan informasi tentang buku ini. Public speaking adalah kemampuan seseorang untuk berbicara di depan umum dengan benar sehingga pesan dapat dengan jelas tersampaikan dan tujuan bicara bisa langsung didapatkan. apa bedanya speaking dengan talking? Sehingga kenapa disebut public speaking bukan public talking? Speaking memiliki kecenderungan untuk bicara satu arah kepada orang banyak, sementara talking lebih ke berbicara secara personal. Buku ini menjelaskan tentang kegunaan public speaking, yaitu yang pertama ada presentasi, yang kedua berbicara pada saat meeting, dan yang ketiga berpidato, dan yang keempat penyiar radio. Yang kelima, Master of Ceremonies, yang keenam ada moderator. Dalam buku ini menjelaskan tentang public speaking seperti pada bab, yaitu dasar utama dari public speaking adalah yang pertama ada jujur. Jangan mengarang-arang fakta saat berbicara karena sulit mendapatkan kepercayaan lagi dari audiens. Dan yang kedua ada sikap yang benar. Bahasa tubuh yang tepat membuat Anda dipercaya. Karena kata-kata bisa berbohong, tapi gerakan tubuh manusia hampir tidak bisa berbohong. Yang ketiga, terbukalah terhadap diri sendiri. Jangan alergi terhadap kritikan, terus perbaiki penampilan sampai mendekati kesempurnaan. Dan yang keempat, tertariklah pada materi pembicaraan. Semakin Anda bersemangat saat membicarakan materi Anda semakin menarik juga penampilan Anda. Pada bab 2 menjelaskan tentang kreativitas public speaking. Kunci dari public speaking yang dahsyat adalah dengan terus mengembangkan kreativitas. Karena semakin kreatif penampilan Anda, akan semakin tinggi kelas diri Anda. Cara untuk tampil kreatif adalah sebagai berikut. Yang pertama ada melihat dari berbagai sudut pandang, yang kedua gambar dalam pikiran, yang ketiga bicara 60 detik, yang keempat kebebasan pikiran, yang kelima ada sumber inspirasi. Semua ini bisa Anda kembangkan dengan memasukkan teori 5W1H, what, who, why, where, when, and who. Saat berbicara, apapun topik bicara Anda, lihatlah latar belakangnya dari apa, siapa, kenapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Ini akan meluaskan kreativitas terhadap topik apapun. Pada bab 3 menjelaskan tentang mengatur grogi dan memotivasi diri. Langkah-langkah mengurangi grogi, yang pertama adanya latihan di rumah. Yang kedua, kenali materi Anda, pelajari dari segala sisi. Semakin Anda ahli, akan semakin timbul rasa percaya diri. Yang ketiga, yaitu baca catatan. Yang keempat, penampilan. Yang kelima, kenali audiens. Pada bab 4 membahas tentang mendapatkan perhatian audiens. Tips untuk mendapatkan perhatian penonton. Yang pertama yaitu lihat keadaan dari sudut yang berbeda. Yang kedua, perluas pengetahuan. Yang ketiga, bicara dengan antusias. Yang keempat, jangan selalu bicarakan diri sendiri. Yang kelima, miliki rasa ingin tahu yang kuat. Yang keenam, buat audiens ingin tahu apa yang akan Anda katakan berikutnya. Yang ketujuh, memiliki empati. Kedelapan, memiliki rasa humor. Dan terakhir yaitu memiliki ciri khas tersendiri. Di dalam bab ini menunjukkan beberapa teknik, yaitu yang pertama bicarakan audiens.
Dalam hal ini, ketika kita mendadak disuruh berbicara di depan umum, yang harus kita coba adalah membicarakan audiens, seperti menanyakan kabar atau sekedar bercanda gurau tentang cuaca dan hal lainnya. Yang kedua, bahas acara. Berikan latar belakang yang Anda mengerti tentang acara tersebut, maksud dan tujuan acara siapa dan apa saja hal penting yang ada di dalamnya dan apa yang bisa Anda lakukan sehubungan dengan acara tersebut. Yang ketiga, kesimpulan bicara. Bicaralah secukupnya sesuai porsi yang Anda ketahui, lalu berikan harapan serta kesimpulan mengenai acara tersebut. Beberapa hal yang harus dihindarkan atau dilakukan saat public speaking adalah jangan pengulangan kata, yang kedua pengulangan nada, yang ketiga pengulangan gerak, yang keempat kata pengisi seperti kalau misalnya oke, ya, dan lain-lain. Yang kelima, jangan menjadi orang lain, banyak minta maaf. Yang ketujuh, terdengar bergumam. Yang kedelapan, mata harus melihat skrip. Yang kesembilan, bicara terlalu cepat atau terlalu pelan. Kalian bisa lakukan bahasa tubuh, kontak mata, jujur, perhatikan audiens, senyum, tulus, berbahagialah, dan percaya diri, serta berdoa. Sekian review buku dari kelompok kami. Bagi kalian yang kesulitan dalam berbicara di depan banyak orang, kami sarankan untuk membaca buku My Public Speaking karya Hilbram Dunar. Maaf apabila ada kesalahan kata, kami ucapkan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.